Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Semoga terus semangat dalam pembelajaran bersama Bapak Muhammad Yusuf dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan terus semangat tadi untuk terus mengikuti pembelajaran bersama Bapak. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu agar pembelajaran yang kita lakukan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan berdoa tadi materi yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat tentunya bagi kita di dalam melakukan kehidupan sehari-hari ya, atau bersosialisasi atau berhubungan dengan teman-teman kita di lingkungan sekolah, baik atau di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Tentu mendengar kata kerjasama kita pasti sudah tahu semua ya. Ya, karena di dalam kehidupan kita setiap hari pasti ada hal yang harus kita lakukan dengan kerjasama, dan kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri ya, tidak bisa hidup sendiri artinya harus ada menjalin hubungan dengan orang lain, dan bisa di dalam hubungan tersebutlah bisa dikatakan kerjasama. Indonesia meraih kemerdekaan pun ya disebabkan adanya persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Bentuk persatuan dan kesatuan bangsa terwujud karena adanya kerjasama. Kita tahu sendiri Indonesia pernah dijajah, dan dengan persatuan dan kesatuan yang terwujud dengan adanya kerjasama, maka Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, kita bahas pengertiannya dulu ya, sebelum kita membahas contoh-contoh di dalam berbagai bidang kehidupan. Maka kita lihat dulu pengertian dari kerjasama. Kerjasama atau disebut dengan cooperation adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau juga kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pastinya kerjasama itu tujuannya adalah untuk kepentingan bersama ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, sekarang kita lihat contoh kerjasama. Nah, yang pertama di sekolah ini adalah kegiatan kerja kelompok. Ketika kita melaksanakan kerja kelompok, yang namanya kerjasama ya, kita harus berdiskusi ya, harus memberikan pendapat tentang tugas atau soal yang diberikan oleh guru. Jangan sampai di dalam kerja kelompok hanya ada satu orang yang aktif, karena yang namanya kerjasama itu harus sama-sama bekerja ya, cuma satu orang. Yang kedua di sini ada kerjasama di dalam membersihkan sekolah. Nah, di dalam kerjasama ini pun jangan sampai kita cuma melihat ya, tetapi harus saling membantu. Gunakan alat-alat yang tersedia di sekolah. Kerjasama itu terwujud dalam kegiatan gotong royong. Namanya kerjasama, pasti dia gotong royong ya. Tapi bukan berarti kerjasama itu seperti apa ini ya. Nah, ini salah satu kerjasama yang salah ya. Tidak boleh ya kerjasama yang dalam hal seperti foto yang di bawah ini. Nah, kira-kira apa sih ya manfaat kerjasama? Kita lihat manfaat yang pertama adalah mempererat ikatan persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan semangat persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan lebih cepat terselesaikan karena kerjanya sama-sama tadi ya. Pekerjaan terasa lebih ringan karena pekerjaan dikerjakan oleh orang yang banyak, maka pekerjaan yang berat akan
akan terasa lebih ringan. Menumbuhkan sikap kebersamaan, artinya lebih mempererat hubungan persaudaraan tadi hampir sama ya. Yang namanya menumbuhkan sikap kebersamaan, otomatis ya kita jangan sampai ketika berteman dengan satu kelompok kita merasa tidak enak ya berteman dengan dia. Tapi berusahalah dengan kerjasama ini untuk menumbuhkan sikap kebersamaan. Manfaat yang keenam yaitu menjalin dan membina hubungan sosial. Ini ada 6 manfaat kerjasama. Mungkin anak-anak sekalian bisa menambahkan apa saja manfaat kerjasama ya. Selanjutnya kita bahas bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama itu kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Nah, kita lihat fotonya di sini. Ada 2 contoh foto ya. Yang pertama di sebelah kiri, yang sebelah sini. Ini salah satu contoh foto kerjasama atau gotong royong membangun jembatan. Sepertinya ini ada jembatan yang roboh atau yang rusak. Di sini ada masyarakat, kemudian ada dari TNI, kemudian jadi polisi ya. Di sini kerjasama ya untuk membangun jembatan. Sedangkan yang di samping adalah foto kerjasama antar negara, yaitu kerjasama ASEAN. Terlihat di foto ini terjadi di Singapura. Ini merupakan contoh kerjasama di dalam bidang kehidupan sosial politik. Nah, yang selanjutnya kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Sekarang kita lihat apa sih contohnya ya. Kerjasama ini dilandasi oleh pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Nah, bisa kita lihat ya di sini ya, keadaan jual beli di pasar ya. Di sini terjadi hubungan kerjasama ya untuk mengelola pasar ya, agar pasar tentunya tetap laku di masyarakat ya. Nah, di sini seperti yang di samping di sini ada dari koperasi ya, sepertinya dari koperasi yang memberikan bantuan gitu atau berupa pinjaman ya kepada masyarakat sebagai modal tambahan. Kemudian kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Kalau dilihat dari landasannya atau dasarnya itu terdapat di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ya. Jadi bukan hanya para aparat seperti TNI dan Polri, tetapi sebagai warga negara pun berhak ya, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Yang pertama ini adalah contoh TNI ya, yang sedang mengamankan area laut perairan. Sini bisa dilihat ada kapal Vietnam yang sedang masuk ke wilayah kita ya, dan para aparat ini mengamankannya. Kemudian foto yang kedua adalah pos kambing. Adalah nyata dari warga negara dalam ikut serta untuk mempertahankan wilayah atau di tempat tinggalnya ya, agar terjadi tentunya keamanan untuk masyarakat di warganya. Nah, kemudian kerjasama antar umat beragama. Kerjasama ini dilandasi oleh Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama ya. Kemudian terdapat di dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bisa kita lihat di sini ya kerjasama. Ini ada anak-anak yang sedang mewakili agamanya masing-masing ya. Terlihat sedang melihat buku catatan ya. Mungkin di sini sedang menjawab soal atau apa ya. Nah,
Di sini mereka sedang bekerja sama ya. Nah, itu dia contoh kerjasama di dalam berbagai kehidupan. Tadi kita jelaskan mengenai maknanya, kemudian manfaatnya, kemudian bagaimana sih penerapannya di dalam berbagai kehidupan seperti sosial politik, kemudian ekonomi, kemudian kehidupan antar umat beragama ya. Silahkan disimpulkan ya materi pelajarannya, dan semoga kegiatan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari.